Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Akane. Hari ini kita akan membahas faksi yang ada di Arknex untuk part yang ketiga. Untuk faksi yang ada di Arknex part ketiga ini semuanya berhubungan satu sama lain. Jadi aku mulai dari Higashi. Higashi merupakan representasi dari negara Jepang, tepatnya pada periode Edo atau periode Tokugawa. Higashi atau biasa dikenal sebagai Far East merupakan negara yang terletak di bagian timur Laut Yan. Higashi memberikan upeti tahunan kepada Yan yang membuat kedua negara ini memiliki hubungan diplomatik yang kuat. Higashi dipimpin oleh seorang komandan yang berasal dari dua klan samurai paling berkuasa di Higashi, yaitu Kougon dan Mitsumoto. Di masa lalu, Higashi pernah diperintah oleh seorang klan samurai yang sangat berpengaruh. Namun setelah kematian komandan klan tersebut, perang saudara di antara 8 keluarga pecah, mengakibatkan tanah di Higashi dibagi menjadi dua bagian, yaitu utara dan selatan. Masing-masing dari tanah tersebut diperintah oleh klan Kougon dan Mitsumoto. Ursus pernah menginvasi Higashi. Pada waktu itu, klan Kougon dan Mitsumoto terpaksa membentuk aliansi untuk mengusir penjajah tersebut. Aliansi ini sukses memberikan balasan kepada Ursus sampai Higashi menyerang kembali Ursus dan menurunkan kekaisaran Ursus. Konflik antar klan ini masih berlangsung selama 20 tahun. Namun pada akhirnya kedua klan ini bersatu dan mengubah bagian utara Higashi menjadi pangkalan militer dan bagian selatan Higashi berfokus kepada ekonomi dan perdagangan. Lalu yang kedua ada Iberia. Iberia atau yang secara resmi dikenal sebagai Kerajaan Iberia, Reino de Iberia, adalah negara kerajaan yang teokratis yang terletak di sekelompok semenanjung dan pulau-pulau di selatan Laterano dan Victoria. Budaya di Iberia banyak terpengaruh oleh budaya Laterano. Inilah yang menyebabkan kenapa ras Liberi dari Iberia bermigrasi ke Laterano, karena budayanya dan juga agama Lateranian. Nama Iberia ini diambil dari semenanjung Iberia yang membentang di antara Spanyol dan Portugal. Dulunya Iberia merupakan negara maritim yang terkenal akan angkatan lautnya, mercusuar yang bersinar, dan samudera besar yang disebut sebagai Golden Age of Iberia. Hal ini membuat hubungan antara Iberia dan ras Aigir sangat baik. Bahkan negara ini juga menerima pengungsi Aigir. Timbal baliknya, penduduk pulau yang sebagian besar adalah teknisi dan ilmuwan membantu memajukan teknologi Iberia secara signifikan. Sementara itu, agama Lateranian yang dominan diantaranya adalah orang Iberia membuat mereka lebih setia kepada agamanya, lebih dari orang Laterano sendiri. Negara itu tampak lebih sekuler di masa lalu yang dipenuhi dengan semangat dan vitalitas. Namun semua itu lenyap ketika suatu bencana yang bernama The Silence menghancurkan kemakmuran Iberia. Dimulai dari invasi Sibon yang masif sampai tsunami besar menerjang Iberia. Tsunami besar ini membanjiri garis pantai Iberia dan menghancurkan banyak mercusuar yang ada di Iberia, termasuk kapal tempur emas kebanggaan Iberia yang bernama Stultifera Navis. Kapal ini hilang kontak dengan Iberia saat tsunami besar menerjang Iberia. Bencana ini menyebabkan Iberia menjadi pengorbanan pertama di pantai, yang mengakhiri Golden Age milik Iberia. Namun pada suatu waktu nanti Golden Age milik Iberia akan kembali lagi. Lalu yang ketiga ada Abyssal Hunter, atau yang biasa dikenal sebagai Abyssal. Merupakan sebuah organisasi yang memiliki misi untuk menjaga monster laut agar tidak menginvasi daratan Terra. Mereka memiliki latar belakang yang misterius dan juga berbahaya bagi penghuni daratan Terra. Abyssal Hunter terdiri dari prajurit super hibrida Aegir Seaboard yang diciptakan oleh ras Aegir sebagai tindakan balasan terhadap Seaboard. Proses penciptaan Abyssal Hunter mengandung banyak prosedur yang berbeda. Para kandidat yang dipilih adalah seluruh populasi dari ras Aegir, terlepas dari latar belakang pekerjaan mereka. Abyssal Hunter memiliki kekuatan fisik yang melebihi manusia Terra pada umumnya. Rekayasa fisik dan psikologis mereka sangat diperlukan untuk menahan kekuatan dan kengerian Seaborn. Mereka secara eksklusif memakai senjata primitif
Biasanya senjata tipe jarak dekat yang dibawa atau dipegang oleh dua tangan. Abyssal Hunter merupakan ras Aegir yang diberi darah Seaborn. Darah Seaborn ini bisa mengambil alih darah mereka jika dibiarkan, seperti dalam story Undertale, yang menyebabkan mereka berubah menjadi monster yang mereka benci. Gejala transformasi tersebut termasuk ketidaksedaran akan lingkungan, kehilangan kesadaran, dan sisik Seaborn yang menempati atau tumbuh pada tubuhnya. Sisik Seaborn ini bisa kita lihat pada leher sebelah kiri Gladia pada story event Undertale. Di samping kekuatan fisik mereka yang tidak bisa dibayangkan, Abyssal Hunter memiliki ciri-ciri rambutnya yang berubah menjadi putih dan mata mereka yang merah. Hal ini menandakan mereka telah sukses menyatu dengan Seaborn. Lalu Andreana kan Abyssal Hunter, tapi kenapa rambutnya masih ungu? Andreana diperlakukan sebagai produk gagal, bukan karena darahnya yang tidak bisa menyatu dengan darah Seaborn, tapi kemungkinan dia diciptakan oleh Church of the Deep yang terkenal kejam. Abyssal Hunter yang masuk di sana tidak akan bisa menggunakan Originium Arts, tidak seperti orang Aegir pada umumnya. Inilah kenapa Andreana tidak bisa memakai Originium Arts dan memilih memakai crossbow sebagai senjatanya. Maka dari itu tidak salah kalau aku kasih judul Andreana itu Abyssal Hunter tapi beda circle. Lalu yang keempat ada Aegir. Aegir merupakan representasi dari Atlantis di dunia kita. Bukan hanya nama negara, tapi Aegir juga nama ras. Jadi bisa saja aku bilang Skadi adalah Aegir yang lahir di Aegir dan tinggal di Aegir sebelum Aegir diserang oleh Seaborn lalu pergi ke Iberia. Itu cuma contoh kok. Aegir berlokasi di suatu tempat di dalam lautan Terra yang luas dan belum dipetakan dari bagian selatan Iberia. Aegir juga merupakan tempat kelahiran ras eponim. Namun Aegir tidak pernah damai karena lautan Aegir terasa sangat hidup. Bahkan lautan Aegir bisa mengendalikan seluruh ras Aegir, bahkan jika mereka jauh dari Aegir dan atau mereka bukan orang asli Aegir. Aegirian memiliki budaya yang unik. Estetika dianggap sangat penting di sana. Sampai teknologi pun harus dibangun berdasarkan pertimbangan estetika. Aegirian dikenal sebagai penyanyi yang baik dan memiliki tradisi menggunakan lagu sebagai alat komunikasi mereka. Bahasa yang mereka gunakan hanya dipahami dan bisa dipelajari oleh beberapa penghuni Terra. Salah satu diantaranya adalah Kal'Tsit. Karena kebanggaan dan isolasionismenya yang tinggi, tidak banyak yang tahu tentang negara bawah laut ini. Namun ada satu hal yang diketahui bahwa Aegir menghadapi ancaman dari aliran sesat di antara warganya. Percaya pada pikiran sarang berbahaya Seaborn, mereka menjelajah Iberia dan membentuk Church of the Deep untuk memenuhi tujuan pikiran sarang Seaborn untuk mengambil alih seluruh Terra. Lalu kenapa aku bilang di awal tadi kalau keempat faksi ini berhubungan satu sama lain? Hal ini dikarenakan beberapa ras dari Aegirian ini mengungsi ke Iberia dan juga Higashi. Operator dengan ras Aegir yang ada di Higashi yaitu Kirara, Mizuki, dan juga Akafuyu. Lalu operator dengan ras Aegir yang berada di Iberia yaitu Thorns, Whisper Rain, dan juga satu lagi yaitu operator yang belum rilis tapi aku sebutin aja ya, Lumen. Baik, segitu saja rangkuman untuk faksi yang ada di Arknights part ketiga. Kalau kalian ada pertanyaan dan juga pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Aku minta maaf kalau aku ada salah dalam mengucapkan kata dan juga istilah. Terima kasih sudah menonton dan outsu.